Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan teman-teman penyidik, dan yang kami hormati dan banggakan rekan media. Hari ini kita Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan merilis perkara ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Di mana kasus ini ada 7 laporan polisi dan 5 laporan pengaduan di beberapa polda. Karena laporannya sama, maka kasus ini diambil alih dan ditangani oleh Bareskrim Polri, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Telah kami sampaikan kemarin bahwa hari Minggu tanggal 30 April 2023 telah dilakukan penangkapan terhadap saudara APH yang ada di belakang saya, terhadap yang bersangkutan telah ditangkap, dan hari ini kami akan menyampaikan secara detail ya, kronologis dan rangkaian penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Siber. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas Subdit, yang saya hormati rekan-rekan media. Ya, pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait rilis tadi yang disampaikan oleh Bapak Karopenmas. Yang pertama, kejadian ini adalah diantaranya berawal dari temuan tim patroli cyber Bareskrim. Kami menemukan adanya dugaan ujaran kebencian, kemudian SARA yang bernada provokatif yang dilakukan oleh salah seorang ataupun inisialnya HP. Jadi sebelum dilaporkan kami memang sudah menemukan adanya ujaran kebencian ini dalam kegiatan patroli cyber kami. Kemudian dilanjutkan dengan laporan polisi nomor LPB 76/4/2023 pada tanggal 25 April 2003 atas nama melapor saudara Nasrullah, dalam hal ini dari Muhammadiyah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah yang bersangkutan mengomentari akun Facebook Ahmad Fauzan pada postingan akun Facebook Thomas Jamaluddin dengan menuliskan kalimat, "Perlu saya halalkan nggak nih darahnya semua Muhammadiyah, apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan." Mohon maaf, di sini kata-kata agak kasar, banyak bacot memang. Sini saya bunuh kalian satu persatu. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Kemudian dilanjutkan bahwa kejadian ini disampaikan yang bersangkutan di wilayah Jombang sekitar jam 3:30 pagi. Kemudian terhadap perkara ini sudah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh tim kami melakukan penyelidikan profiling sehingga menemukan identitas yang bersangkutan
dan sudah kami lakukan profiling, melakukan pemeriksaan saksi ahli, baik itu saksi ahli tindak pidana, ITE, kemudian ahli bahasa, dan kami tetapkan sebagai tersangka. Dan alhamdulillah kemarin sudah berhasil kami amankan di wilayah hukum Kabupaten Jombang. Untuk pasalnya silakan Pak Kasbu. Terima kasih. Mungkin kami lanjutkan terhadap tersangka AP atau APH berusia 30 tahun, alamat di Meranggen, Kabupaten Demak, yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Kami amankan kemarin di Jombang pada pukul 12 siang dan telah dievakuasi ke Jakarta dan sampai pada malam hari, kemarin malam. Pada saat penangkapan kami telah mengamankan beberapa barang bukti dari yang bersangkutan. Yang pertama, satu buah handphone merek Xiaomi Poco M4 yang memang digunakan oleh tersangka dalam melakukan perbuatannya. Kemudian satu buah akun email yang merupakan email kredensial dari akun Facebook AP Hasanuddin, yang ini juga, yang mana juga sudah kita lakukan permintaan. Kemudian satu unit notebook merek Asus. Terkait dengan persangkaan pasal, saat ini tersangka kami kenakan dengan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 45B junto pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Direktur dan Bid. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dari rekan? Ya, dari Pak Raini. Ingin tahu motivasinya apa sih Pak sampai dia membuat komentar itu? Apakah itu gimana? Kedua, tadi mungkin dirincikan lagi Pak soal kapan tanggalnya, dari tanggal berapa dia membuat postingan itu, kita masih belum tahu. Juga ditetapkan sebagai tersangka tanggal berapa juga gitu. Terus juga Pak, apakah dia seorang atau ada kemungkinan tersangka lain, mengingat kan dia mengkomentari di akunnya orang lain. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama tadi menanyakan terkait kapan yang bersangkutan menyatakan kalimat itu. Jadi di data kita tanggal 21 April. Ya, beliau menanggapi percakapan salah satu peneliti BRIN juga, Bapak Thomas. Nah, kemudian motivasinya tadi sempat kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa selama ini Pak Thomas sering berdiskusi tentang bagaimana yang fokus daripada pernyataan ini adalah pada saat penetapan Lebaran. Nah, rupanya percakapan ini sudah dilakukan berulang kali, dan situ ada jawaban, ada tanya, ada jawab, ada pendapat. Nah, yang bersangkutan menyatakan pada saat menyampaikan hal tersebut tercapailah titik lelahnya dia. Kemudian dia emosi. Karena ini kok diskusinya gak selesai-selesai. Akhirnya emosi dan terucaplah kalimat kata-kata tersebut. Jadi yang bersangkutan pada saat mengetik kalimat tersebut sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan sendirian. Jam 3:30 sore tanggal 21 April di wilayah Jombang. Jadi tadi juga motivasinya bahwa karena dia sudah kesal mengikuti diskusi tersebut sampai akhirnya titik lelah dan dia emosi. Jadi itu motivasi dan tanggal waktunya pada saat dia mengomentari kalimat ataupun diskusi yang berada di Bapak Thomas. Sementara dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tersangka hanya saudara AP ini saja.
Tapi nanti tidak menutup kemungkinan apabila nanti dalam percakapan itu kita temukan lagi, karena memang ada beberapa percakapan yang sudah dihapus. Kalau mungkin nanti mungkin dari rekan-rekan media ataupun teman-teman netizen menemukan lagi ada kata-kata yang mengandung unsur-unsur seperti yang ini, silakan dilaporkan ke kami. Jadi emang ada beberapa yang sudah dihapus oleh ya dalam yang percakapan tersebut. Ya, jadi gini, apabila dalam patroli cyber itu kita menemukan adanya dugaan-dugaan seperti tadi ujaran kebencian, ya kita langsung melakukan profiling. Yang pertama kita berbicara dari kontennya tersebut. Kontennya itu bersifat apa, kemudian siapa yang menyampaikan, kemudian kita periksakan kepada saksi ahli bahasa, sosiologi, kemudian ITE dan hukum pidana. Nah, dari situlah biasanya nanti akan lahir LI, laporan informasi. Karena ini sudah mengandung sara, ya sudah mengandung sara, kita langsung membuat laporan informasi, dan laporan informasi tersebut yang diteruskan kepada tim penyidik. Dalam hal ini kita teruskan kepada Subdit 2, Pak Rizky. Nah, Subdit 2 kemudian selanjutnya melakukan penyelidikan, dan sampai akhirnya walaupun memang perkara ini adalah delik pidana murni ya. Jadi pidana murni artinya tanpa adanya laporan pun kami bisa menindaklanjuti. Tapi kebetulan alhamdulillah dari pihak Muhammadiyah berkenan untuk melaporkan. Demikian Mas. Ya, jadi terkait masalah restoratif justice itu akan nanti ditentukan oleh dalam hal ini dalam pelapor ya, karena ini delik pidana murni. Jadi kalau delik pidana murni mungkin restoratif justice itu tergantung daripada yang memberikan laporan. Jadi sampai saat ini dari pihak Muhammadiyah ingin untuk perkara ini tetap dilanjutkan. Ya, silakan. Ketika ditangkap, apakah ada perlawanan dari yang bersangkutan? Yang kedua, Pak, kan pakar bilang nggak bisa menyepelekan ancaman pembunuhan. Nah, ada nggak unsur dia untuk nanti apa yang dia katakan itu akan dia wujudkan untuk melakukan yang seperti yang dia katakan? Ya, terima kasih. Pada saat penangkapan yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. Memang yang bersangkutan posisinya minta perlindungan saat itu. Jadi yang bersangkutan mungkin sudah merasa ketakutan karena memang dia tidak sadar ucapan yang disampaikan dalam kata-kata itu akhirnya membangkitkan amarah seluruh warga Muhammadiyah. Dan kemudian kalau tadi yang disampaikan oleh rekan media, apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mewujudkan kata-katanya dengan membunuh? Saya rasa tidak ya, karena yang bersangkutan ini latar belakangnya adalah keilmuan ya. Cuma beliau mungkin ya tadi saya sampaikan di awal bahwa capek, lelah karena berdebat panjang, akhirnya muncul emosi dan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang cukup bagus. Itu sudah disadari oleh yang bersangkutan dan tidak ada untuk mewujudkan dengan benar-benar mau membunuh, tidak ada. Ya. Ya, jadi terhadap perkara ini yang bersangkutan akan kita lakukan penahanan, kemudian penahanan akan dilakukan di rutan Bareskrim. Terhitung hari ini. Cukup ya? Udah diwakili Pak Dir. Tadi kan sudah saya gali itu pertanyaannya ya. Atau mungkin ada lagi nanti yang akan saya tanyakan, nanti saya sampaikan ke beliau yang rilis. Kembali lagi Pak, tadi bilang kembali ke latar ilmuannya dia gitu. Kita semua juga bingung ini. Latar belakang ilmuwan harusnya kan juga terpelajar juga ngomongnya. Tapi keluar kalimat itu apa memang lelah saja atau ada yang lain Pak? Jadi tadi kita sudah sempat tanyakan ya, yang bersangkutan pertama saya tanya pada saat ada
menyatakan kalimat tersebut dalam kondisi sehat. Apakah ada pengaruh alkohol, narkoba dan sebagainya? Yang bersangkutan menyatakan tidak, dalam keadaan normal dan 3:4. Terus kenapa Bapak sebagai Anda sebagai orang yang memiliki keilmuan yang cukup sehingga sampai terpilih menjadi salah satu pegawai di BRIN? Kenapa kok seperti itu? Dia bilang menyampaikan karena pembicaraan itu, diskusi itu sudah panjang dan tidak ada ujungnya. Akhirnya beliau merasa lelah dan emosi. Terucaplah kata-kata seperti itu yang memang sangat-sangat tidak pantas ya. Menantang saya duduk satu persatu itu kan sangat-sangat tidak pantas diucapkan seorang yang tadi saya bilang ilmuannya tinggi. Balik lagi mungkin ada khilaf sebagai seorang manusia. Jadi yang bersangkutan adalah pegawai BRIN sejak 2021 dan kemudian dari BRIN akan melakukan sidang komisi kode etik. Ya nanti akan ditindaklanjuti oleh BRIN juga untuk status kepegawaiannya bersangkutan. Oke. Terima kasih Pak Direktur. Maaf Bang, nyesel nggak Pak? Nyesel nggak Pak? Sebelum kita foto, saya ingin menghimbau ya, ini merupakan pengalaman yang berharga dan tentu ini harus dijadikan pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial. Tentu saya menghimbau, Polri menghimbau agar memanfaatkan ruang digital dengan sehat, tidak memanfaatkan untuk menyampaikan ujaran kebencian, tidak memanfaatkan ruang digital untuk menjelek-jelekkan, apalagi menyampaikan fitnah. Sekali lagi, himbauan ini kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan media sosial, memanfaatkan ruang digital secara sehat dan bersih. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.